Halo guys, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI. Kami dari kelompok 7 kelas R1B, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, akan menjelaskan dan membahas materi bahasa Indonesia tentang kalimat bahasa Indonesia. Oh ya, sebelum kami memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bahasa Indonesia ini dibimbing oleh dosen kami, Ibu Ana Widyastuti, MPD Konseling. Dan sekarang, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Pertama dengan saya, Gifta Septiamanwaru. Yang kedua, Elia May Syafira. Yang ketiga, Helen Fitriani. Yang keempat, Anastasia Femi. Dan yang kelima adalah Lafirda Dewi Puspita Indah. Sekarang, yuk kita masuk ke pembahasan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lafirda Dewi Puspa Indah. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kalimat. Satuan bahasa terkecil dan terlengkap maknanya disebut kalimat. Hal ini dikarenakan pada sebuah kata terkadang tidak dapat mewakili sebuah konsep makna yang utuh. Walaupun satuan bahasa terkecil, kalimat mempunyai makna yang utuh karena berdiri sendiri serta mempunyai pola intonasi akhir. Dalam sintaksis, kalimat merupakan bagian yang terpenting daripada bagian frasa atau kelompok kata dan klausa atau anak kalimat. Kalimat yang dimaksudkan adalah satuan bahasa yang didahului dan diakhiri kesenyapannya, sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna gramatikal. Kelengkapan ujaran itu ditandai oleh struktur kalimat, adanya subjek dan predikat, dan secara fakultatif, dan ada pula objek dan perwujudan pikiran yang lengkap dan bermakna gramatikal. Dapat diartikan bahwa kalimat adalah salah satu bagian terpenting dari struktur bahasa Indonesia yang mempunyai makna, unsur, dan pola-pola dasar pembentuk kalimat di dalam bahasa Indonesia. Jika tidak adanya struktur apapun pola pembentuk kalimat seperti subjek, objek, predikat, dan lainnya, maka itu akan disebut kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan aturan-aturan kaedah gramatikal, penyusunan, dan pembentukan kalimat. Di sini ada beberapa pengertian kalimat menurut para ahli, yaitu 1. Menurut Kridalaksana. Menurut Kridalaksana, kalimat adalah satuan bahasa yang relatif independen, memiliki pola intonasi akhir, dan sebenarnya terdiri dari klausa dan elemen aktua dan potensial. Klausa bebas yang merupakan bagian kognitif dari percakapan, set unit yang merupakan kombinasi, dan klausa atau klausa yang membentuk unit bebas, jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. 2. Menurut Keraf. Menurut Keraf, dikatakan bahwa kalimat itu adalah bagian dari ujaran keheningan mendahului dan mengikutinya, sementara intonasi menunjukkan bahwa ujarnya lengkap. Ketiga, menurut Alwi. Menurut Alwi, menyatakan secara tertulis kalimat diucapkan naik turun dengan satu suara dan jeda interupsi dengan lembut, mengakhiri intonasi terakhir, diikuti oleh keheningan dan menjaga integrasi proses asimilasi suara dan fonologis. Menurut Darjowidojo, kalimat adalah bagian terkecil dari ucapan atau teks atau wacana yang mengekspresikan pikiran yang utuh secara tata bahasa. Kelima, menurut Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, kalimat secara keseluruhan menggunakan kata-kata yang disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan, mungkin hanya satu kata yang digunakan, atau mungkin lebih. Menurut Prof. Drs. M. Ramlan, kalimat adalah satu gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. 7. Menurut Oxford, seperangkat kata yang lengkap dengan sendirinya biasanya berisi subjek dan predikat, menyampaikan pernyataan seru atau perintah, dan terdiri dari klausa utama dan
kadang-kadang satu atau lebih klausa subordinat. Terakhir, 8. Menurut Merriam, sebuah kata klausa atau frasa atau kelompok klausa atau frasa yang membentuk unit sintaksis yang mengungkapkan pernyataan-pernyataan perintah, keinginan, seruan, dan kinerja tindakan yang dalam tulisan biasanya dimulai dengan modal surat dan diakhiri dengan tanda baca akhir yang tepat, dan bahwa dalam berbicara dibedakan oleh pola karakteristik stress, pitch, dan jeda. Itu saja presentasi dari saya mengenai pengertian kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu mengenai pola dasar kalimat bahasa Indonesia. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia terbagi menjadi 8 jenis atau 8 bagian. Baik, di sini kita akan mengetahui beberapa pola dasar yang terkandung dalam setiap jenis-jenis kalimat. Dengan mengetahui pola dasar dalam suatu kalimat, maka kita akan mengetahui seperti apa kalimat terbentuk dan bagaimana cara kita membentuk atau membuat suatu kalimat di dalam bahasa Indonesia. Adapun pola dasar kalimatnya yaitu 1. SP. Bentuk SP atau subjek dan predikat, yaitu pola ini terhitung pola kalimat yang paling dasar dan sederhana. Sebab pola ini hanya berupa subjek dan predikat saja. Adapun beberapa contoh kalimatnya yaitu 1. Ayah bekerja. Kata ayah sebagai subjek dan kata bekerja sebagai predikat. Ibu guru sedang mengajar. Kata ibu guru sebagai subjek atau sebagai subjek berbentuk frasa nomina dan sedang mengajar sebagai predikat. Bentuk kedua adalah SPO, subjek, predikat, dan objek. Pola yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek ini biasanya dipakai pada contoh kalimat deklaratif aktif transitif dan kalimat aktif transitif. Adapun beberapa contoh kalimat yang menggunakan bentuk SPO ini yaitu 1. Ibu menanak nasi. Kata ibu sebagai subjek, menanak sebagai predikat, dan nasi sebagai objek. Adik sedang memainkan piano. Kata adik sebagai subjek, kata sedang memainkan sebagai predikat, dan kata piano sebagai objek. Berikutnya adalah anak-anak sedang mengerjakan soal-soal ujian. Kata anak-anak sebagai subjek, sedang mengerjakan sebagai predikat, dan soal-soal ujian sebagai objek. Bentuk ketiga adalah SPPL, subjek, predikat, dan pelengkap. Pola ini terdiri atas subjek, predikat, dan pelengkap. Biasanya pola ini digunakan dalam contoh kalimat deklaratif aktif intransitif. Contoh kalimat deklaratif semitransitif, kalimat aktif intransitif, dan contoh kalimat aktif semitransitif. Adapun contohnya yaitu 1. Langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Kata langit malam ini itu sebagai subjek, bertaburan sebagai predikat, dan bintang-bintang sebagai pelengkap. Yang kedua adalah anak-anak sedang bermain layang-layang. Kata anak-anak sebagai subjek, sedang bermain sebagai predikat, dan layang-layang sebagai kata pelengkap. Bentuk yang keempat adalah SPK, subjek, predikat, dan keterangan. Merupakan pola yang terdiri atas subjek, predikat, dan keterangan. Pola ini biasanya dapat dijumpai pada kalimat deklaratif aktif intransitif dan kalimat aktif intransitif, dan adapun contoh dari bentuk kalimat SPK ini yaitu 1. Anak-anak bermain di lapangan. Anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat, di lapangan sebagai keterangan, yaitu keterangan tempat. Yang kedua, burung-burung bersahutan di pagi hari. Burung-burung adalah subjek, bersahutan adalah predikat, dan di pagi hari adalah keterangan, yaitu keterangan waktu. Kemudian bentuk kemudian adalah SPOK. Bentuk kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pola ini merupakan pola yang paling umum dan paling dikenal di masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pola ini terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan adapun beberapa contoh dari bentuk kalimat SPOK ini yaitu 1. Ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Ibu sebagai subjek, kata membeli sebagai predikat, kata sayur-sayuran sebagai objek, dan di pasar tradisional sebagai keterangan.
yaitu keterangan tempat. Yang kedua, Dimas mengerjakan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. Kata Dimas sebagai subjek, mengerjakan sebagai predikat, dan kata tugas sebagai objek, dan dengan sungguh-sungguh sebagai kata keterangan. Yang ketiga, para petani menanam padi di pagi hari. Kata para petani sebagai subjek dan kata menanam sebagai predikat dan kata padi sebagai objek dan di pagi hari sebagai kata keterangan, yaitu keterangan waktu. Yang keenam, bentuk yang berikutnya adalah SPOPL. Subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Pola ini terdiri atas subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Adapun contohnya yaitu 1. Ibu membelikan adik pakaian baru. Kata ibu sebagai subjek, kata membelikan sebagai predikat, dan kata adik sebagai pakaian pelengkap. Yang kedua, adik membelikan kucingnya makanan kucing. Kata adik sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, dan kata kucingnya sebagai objek, dan makanan kucing sebagai kata pelengkap. Bentuk berikutnya adalah SPPLK. Subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Berikut adalah contohnya, contoh bentuk kalimatnya. Anak-anak bermain bola di tanah lapangan. Anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat, bola sebagai pelengkap, di tanah lapangan sebagai kata keterangan, yaitu keterangan tempat. Bentuk yang terakhir adalah SPOPLK. Subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Merupakan pola kalimat yang paling kompleks dan lengkap karena semua unsur kalimat terkandung di dalamnya. Contoh kalimat dari SPOPLK yaitu 1. Ibu membelikan adik sepatu baru pada hari Minggu kemarin. Kata ibu sebagai subjek, kata membelikan sebagai predikat, kata adik sebagai objek, sepatu baru sebagai pelengkap, dan pada hari Minggu kemarin sebagai kata keterangan, yaitu keterangan waktu. Yang kedua, adik membelikan kucingnya makanan kucing dengan uang sakunya sendiri. Kata adik sebagai subjek, kata membelikan sebagai predikat, kucingnya sebagai objek, makanan kucing sebagai kata pelengkap, dan dengan uang sakunya sendiri yaitu sebagai kata keterangan. Demikian. Dalam menyusun kalimat, diperlukan beberapa persyaratan. Yang pertama, sistematis yang memiliki kelengkapan struktur, subjek, dan predikat, kemudian ditambahkan objek, pelengkap, serta keterangan. Yang kedua, permutasian subjek dan predikat. Yang ketiga, perwujudan makna gramatikan berdasarkan struktur. Yang keempat, tidak terdapat subjek ganda dan pengulangan subjek. Yang kelima, logis dan tidak mengandung kalimat ambigu. Dalam kalimat lisan, dapat ditambahkan persyaratan lain seperti intonasi yang selesai dan situasi penyampaian, agar pernyataan itu komunikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Fitriani akan menjelaskan unsur kalimat. Unsur kalimat adalah suatu bagian yang berperan penting dalam mengetahui penyusunan dan pembentukan suatu kalimat, serta merupakan fungsi sintaktik yang ada dalam buku tata bahasa Indonesia lama biasa disebut jabatan kata, dan kini disebut peran kata. Unsur kalimat terbagi menjadi 5 jenis unsur, yaitu subjek, objek, predikat, dan keterangan. Penjelasan yang pertama tentang subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku atau seseorang yang melakukan kegiatan tertentu. Subjek merupakan unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Dalam pola kalimat bahasa Indonesia, subjek biasanya terletak sebelum predikat, kecuali jenis kalimat inversi. Subjek umumnya berwujud nomina. Contohnya, peserta audisi itu puluhan ribu orang. Yang kedua, objek. Bagian kalimat pelengkap atau bagian yang melengkapi predikat. Letak objek di belakang predikat yang verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Objek bukan unsur wajib dalam kalimat. Keberadaannya umumnya terletak setelah predikat yang berkategori verbal transitif, yang sedikitnya mempunyai 3 unsur utama: subjek, predikat, dan objek. Objek pada kalimat aktif akan berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Demikian pula, objek pada kalimat pasif akan menjadi subjek jika kalimatnya dijadikan kalimat aktif.
Objek umumnya berkategori nomina. Contohnya, adik bermain layangan, Aldi membeli sebuah buku. Yang ketiga ada predikat, yaitu bagian kalimat pelengkap unsur kalimat yang fungsinya seperti objek, tetapi yang membedakan adalah pelengkap tidak bisa dirubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Pelengkap biasanya terletak setelah predikat atau objek. Kesamaan pada dua unsur kalimat ini adalah bersifat wajib ada karena melengkapi makna verba predikat kalimat, menempati posisi di belakang predikat dan tidak didahului preposisi. Perbedaannya terletak pada kalimat pasif, dan yang membedakan pelengkap dan objek adalah jenis pengisiannya. Letak pelengkap adalah di belakang objek sehingga penulisan bagian kalimat menjadi SPOPEL. Contoh kalimatnya, Aldi ingin selalu berbuat kebaikan. Dan penjelasan yang terakhir tentang keterangan, yaitu bagian kalimat yang menerangkan keterangan informasi dalam suatu kalimat seperti keterangan waktu, tempat, situasi, dan lainnya. Dan keterangan juga merupakan bagian dari kalimat yang menerangkan dan berhubungan dengan unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, minggu depan akan dilaksanakan ujian tengah semester. Itu keterangan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Syafira ingin menjelaskan tentang jenis kalimat. Jenis kalimat terbagi jadi 4 berdasarkan jumlah klausa, kalimat berita, kelengkapan unsurnya, dan berdasarkan susunan subjek predikatnya. Yang pertama, berdasarkan jumlah klausa. Ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu susunan struktur subjek predikat. Ciri kalimat tunggal tidak menggunakan kata hubung dan tanda baca koma, memiliki satu struktur penyusun kalimat, memiliki satu peristiwa pokok. Contoh kalimat tunggal, orang itu guru kamu. Ada subjek dan predikat. Andin sedang membuat surat lamaran. Ada subjek, predikat, objek. Permisi, predikat. Kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda atau nomina. Contoh 1. Ibu saya adalah seorang guru. Ada subjek dan predikat. Selanjutnya, Faila membaca buku. Lia mengantar pesanan. Kalimat adjektifal. Kalimat adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti yang dapat berupa orang, tempat, hewan, benda, atau konsep abstrak. Contoh, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Kedua, Sylvia mempunyai adik kecil bernama Feby. Penonton tertawa terbahak-bahak melihat aksi konyol para komedian. Selanjutnya ada kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki predikatnya yang berupa kata kerja, verba, bukan kata benda atau kata sifat. Contoh, ayah menanam pohon jambu. 2. Kami melihat TV di rumah nenek. 3. Kakak membuat meja dari kayu. Selanjutnya kalimat numeral. Kalimat numerial adalah kalimat tunggal yang predikatnya berupa kata bilangan. Subjek, Contoh, lama pembangunan itu bertahun-tahun. Subjeknya, lama pembangunan itu, predikatnya bertahun-tahun. Contoh, perjalanannya berhari-hari untuk sampai di sini. Selanjutnya, waktunya berjam-jam untuk menyelesaikan tugas itu. Ketiga, adik mempunyai 10 permen. Kalimat majemuk.
Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Perbedaan kalimat majemuk yaitu kalimat majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk dengan klausa-klausa penyusun yang berkedudukan setara. Contoh, klausa 1, kakak sedang menonton televisi. 2, ibu sedang memasak. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang di dalamnya memiliki induk kalimat dan anak kalimat. Contoh, mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. 2, pencuri masuk ke rumah mewah itu dengan mengendap-endap. 3, dinding kamarku kotor berantakan karena adik mencoretnya dengan krayon. 3, kalimat majemuk. Selanjutnya, kalimat majemuk campuran ialah kalimat majemuk yang merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat majemuk campuran terdiri dari 3 kalimat tunggal. Contoh, 1, pekerjaan itu sudah selesai ketika ayah datang dari kantor dan ibu sudah menidurkan adik. Kalimat induknya pekerjaan itu sudah selesai. Anak kalimatnya ayah datang dari kantor. Anak kalimat selanjutnya ibu sudah menidurkan adik. Kalimat berita. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. Ciri-cirinya berisi informasi, intonasinya netral, tulisan diakhiri tanda baca titik. Contoh kalimat berita, Agung sedang mengejar pencuri motor, aku tidak ingin ikut ke pasar. 2, kalimat tanya. Kalimat interrogatif. Kalimat tanya adalah kalimat yang berfungsi untuk mencari tahu tentang suatu informasi atau jawaban dari respon lawan bicara. Ciri-cirinya berisi pertanyaan, tanggapannya berupa jawaban. 3, dalam ragam tulis, kalimat ini diakhiri tanda baca tanya. Contoh, bagaimana keadaan kamu sekarang? Kapan kamu akan menyelesaikan pekerjaan rumah? Selanjutnya ada kalimat perintah. Ialah kalimat yang berfungsi memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya berisi perintah, intonasinya perintah, tanggapannya bentuk perbuatan. Kalimat ini diakhiri tanda baca seru. Contoh, segera rapikan kamarmu. Ayo kita berangkat sekarang. Selanjutnya ada kalimat seruan. Ialah kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan. Ciri-cirinya bernotasi tinggi, selanjutnya diakhiri dengan tanda baca seru. Contoh, wah, kamu hebat sekali. Hore, kita menang. Selanjutnya ada berdasarkan kelengkapan unsurnya. Ada mayor dan ada kalimat minor. Kalimat mayor adalah kalimat yang mengandung 2 unsur pusat, yakni bisa terdiri dari subjek dan predikat, atau subjek, predikat, objek, ataupun lebih dari itu. Contoh, subjek predikat, adik menangis, aku menyapu, ibu sudah tidur. Subjek predikat objek, ayah membeli motor, polisi menangkap pencuri, kakak memenangkan lomba hitung cepat. Kalimat tidak lengkap merupakan kalimat yang tidak sempurna apabila tidak memiliki subjek dan predikat. Contoh, selamat pagi, semangat. Selanjutnya ada berdasarkan susunan subjek predikatnya. Kalimat versi merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar pada bahasa Indonesia. Contoh, aku berjalan sejauh 3 km. Ada SPK. Kedua, dia membeli sepatu di pasar anyar. SPOK.
Selanjutnya kalimat inversi. Kalimat inversi merupakan kalimat yang memiliki ciri khas adanya predikat yang mendahului kata subjek. Kalimat versi digunakan untuk menyampaikan penekanan atau ketegasan makna. Contoh 1. Bawa gadis itu ke hadapanku. PSK. Predikat subjek keterangan. Kembalikan barang itu kepadanya. Predikat subjek keterangan. Jenis kalimat menurut jumlah klausa. Jenis kalimat menurut jumlah klausa dalam bahasa Indonesia adalah merupakan salah satu dasar-dasar atau diistilahkan dengan struktur dasar atau utama dalam pembentukan ataupun penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jenis kalimat menurut klausa ini mempunyai hubungan dengan unsur-unsur pembentuk kalimat dan jenis kalimatnya. Jadi intinya, hubungannya adalah penggunaan struktur pembentukan kalimatnya, yaitu penggunaan subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang lebih mengacu pada bagian ini adalah penggunaan kalimat yang SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jenis kalimat menurut klausa terbagi menjadi 3 jenis atau 3 bagian, yaitu 1 kalimat tunggal, yang kedua kalimat majemuk. Kalimat majemuk terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk tidak setara atau bertingkat, dan yang ketiga adalah kalimat majemuk campuran. Yang ketiga adalah kalimat efektif. Kalimat efektif terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu adalah pertama kesatuan, yang kedua kepaduan atau koherensi, yang ketiga keparelan, yang keempat ketetapan, yang kelima ada kehematan, dan yang keenam adalah kelogisan. Demikian. Itulah mengenai penjelasan kami mengenai kalimat bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah kalimat adalah bagian dan struktur terpenting dalam bahasa Indonesia. Kalimat tidak dapat dipisahkan dari gramatikal atau tata bahasa Indonesia. Terbentuknya kalimat dalam bahasa Indonesia disertai dengan unsur-unsur ataupun susunan dalam kalimatnya seperti subjek, objek, predikat, dan keterangan. Kita mempelajari kalimat bahasa Indonesia ini bertujuan agar kita dapat memahami, menganalisis, dan mendalami bagaimana bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.